Halo Sobat Misteri, jumpa kembali bersama saya Andi Jogja dalam tayangan Jejak Misteri Sejarah dan Budaya. Di siang hari ini, di bawah terik sinar matahari yang cukup sangat menyengat, saya pun berada di sebuah daerah perbukitan yang ada di daerah Berbah, Sleman, Yogyakarta, yang secara administratif terletak di Dusun Sentonorejo, Blambangan, Jogotirto, Berbah, Sleman, Yogyakarta. Pada tayangan Jejak Misteri Sejarah dan Budaya kali ini, saya ingin mengajak Sobat Misteri untuk membahas tentang jejak misteri sejarah dan budaya yang ada di Goa Jepang, Berbah, Sleman, Yogyakarta. Tapi sebelumnya jangan lupa tekan like, subscribe, serta tombol loncengnya agar Sobat Misteri bisa mendapatkan konten-konten jejak misteri, sejarah dan budaya yang sangat menarik serta terbaru pastinya, sekaligus agar saya bisa lebih bersemangat lagi dalam membuat konten. Pada masa penjajahan Jepang yang ada di Indonesia, waktunya memanglah sangat singkat, yakni hanya sekitar 3,5 tahun. Namun peninggalan pada masa penjajahan Jepang tersebut masih bisa kita temui hingga sampai saat ini, dan salah satunya adalah bangunan goa. Bangunan goa peninggalan pada masa penjajahan Jepang tersebut tersebar di beberapa wilayah yang ada di Indonesia, dan salah satunya berada di daerah Yogyakarta. Di Yogyakarta sendiri, selain di Kaliurang dan Pundong Bantul, masih ada juga goa Jepang yang berada di daerah Kecamatan Berbah, Sleman, Yogyakarta. Goa Jepang Berbah, Sleman, Yogyakarta ini dibangun sekitar pada tahun 1942 oleh pekerja paksa Indonesia atau Romusa pada masa penjajahan Jepang di Indonesia, khususnya pada masa Perang Dunia yang Kedua. Goa Jepang ini merupakan bagian dari upaya tentara Jepang untuk memperkuat pertahanan wilayah dari serangan tentara sekutu dengan memanfaatkan batu kulit cadas yang memiliki ketinggian sekitar 8 meter. Goa Jepang Berbah, Sleman, Yogyakarta ini memiliki 4 lorong pintu masuk yang menghadap ke arah barat, dan pada zaman dahulu digunakan sebagai bunker gudang amunisi serta sebagai bagian dari sistem pertahanan yang lebih luas lagi. Struktur goa Jepang Berbah, Sleman, Yogyakarta ini terdiri dari 4 buah goa berbentuk persegi dengan ujungnya yang saling terhubung, menunjukkan bahwa desain bangunan goa ini bertujuan untuk efisiensi logistik dan pertahanan. Goa Jepang Berbah, Sleman, Yogyakarta ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat penyimpanan amunisi saja, tetapi juga sebagai titik strategis untuk pengintaian dan pertahanan wilayah, karena mengingat lokasi Goa Jepang Berbah, Sleman, Yogyakarta ini dekat dengan lapangan terbang Maguwoharjo atau Bandara Adi Sucipto. Setelah habis Perang Dunia yang Kedua, Goa Jepang ini pun kemudian ditinggalkan dan sekarang berdiri sebagai monumen sejarah yang akan mengingatkan kita pada masa penjajahan tentara Jepang, sekaligus mengingatkan kita akan pengorbanan yang dilakukan oleh para pekerja paksa atau Romusa dan masyarakat Indonesia pada masa penjajahan Jepang.
Konon pada proses pembuatan gua Jepang Berbah Sleman Yogyakarta ini banyak sekali warga pribumi yang menjadi pekerja paksa atau romusa yang meninggal dunia karena mendapatkan siksaan dari para tentara Jepang. Di Goa Jepang Berbah Sleman Yogyakarta, pada goa yang pertama yang berada di sebelah barat, lebar pintu dan ruangan gua sekitar 1,95 meter dengan ketinggian sekitar 2 meter dan panjang kedalaman gua sekitar 39,4 meter. Selain itu, pada bagian dinding di dalam gua juga terdapat sebuah ceruk-ceruk dengan ukuran yang berbeda-beda, yakni ceruk berukuran tinggi, sedang, dan kecil yang kemungkinan digunakan sebagai tempat berlindung atau mengintai musuh dari dalam gua. Lalu di bagian tengah-tengah gua yang pertama terdapat sebuah lorong yang menghubungkan ke gua kedua dengan lebar lorong sekitar 2,3 meter dan panjang sekitar 5 meter. Kemudian pada gua yang kedua memiliki lebar sekitar 1,95 meter dengan tinggi sekitar 2 meter dan kedalaman panjang gua sekitar 17 meter, serta pada dinding dalam gua pun terdapat ceruk-ceruk yang sama dengan dinding gua yang pertama. Pada gua yang kedua ini di ruangan bagian dalam terdapat bekas rel lori dengan lebar sekitar 1 meter dan panjang sekitar 4,2 meter, serta terdapat lorong yang menghubungkan dengan gua yang ketiga. Sedangkan di gua yang ketiga memiliki lebar sekitar 1,95 meter dengan tinggi 2 meter dan panjang kedalaman gua sekitar 39,4 meter, serta di dinding dalam gua juga terdapat sebuah ceruk-ceruk sama seperti di gua pertama dan kedua. Di gua yang ketiga pada kedalaman 14,8 meter terdapat sebuah lorong yang menghubungkan ke gua 1 dan 2 serta 3 dengan lebar sekitar 2,3 meter. Kemudian pada gua yang keempat memiliki lebar sekitar 1,9 meter dengan tinggi sekitar 1,8 meter dan panjang kedalaman gua sekitar 17 meter. Konon menurut cerita dari masyarakat sekitar, Goa Jepang Berbah Sleman Yogyakarta ini banyak sekali dihuni oleh sosok makhluk astra, dan salah satunya yang sering menampakkan diri adalah makhluk astra yang perwujudannya menyerupai harimau putih. Selain itu di Goa Jepang Berbah Sleman Yogyakarta ini pun sering juga ada penampakan makhluk astra yang menyerupai seperti warga pribumi yang menjadi tawanan perang dan pekerja romusa, serta sering juga terdengar suara langkah kaki para tentara Jepang yang sedang berbaris dan suara senapan serta tangisan yang berasal dari dalam gua. Konon menurut cerita dari masyarakat sekitar, dahulu pada tahun 2000-an ada 3 wisatawan yang hilang saat mereka sedang mengunjungi Goa Jepang Berbah Sleman Yogyakarta ini. Dan ketiga wisata tersebut baru ditemukan pada malam harinya. Selain itu, menurut salah satu penjaga Goa Jepang Berbah Sleman Yogyakarta juga menuturkan bahwa dia sering melihat penampakan makhluk astra yang menyerupai seperti seorang tentara namun tanpa kepala sedang mengelilingi Goa Jepang Berbah Sleman Yogyakarta.
Kondisi Goa Jepang Berbah Sleman Yogyakarta ini meskipun terlihat angker, namun cukup sangat terawat dengan baik karena setiap hari selalu dibersihkan oleh penduduk sekitar yang bertugas untuk menjaga situs peninggalan Goa Jepang ini. Demikianlah sepenggal kisah jejak misteri, sejarah, dan budaya yang ada di Goa Jepang Berbah Sleman Yogyakarta. Jangan lupa, jika Sobat Misteri suka dengan tayangan seperti ini, bisa like, subscribe, share, dan tekan tombol loncengnya agar tayangan jejak misteri, sejarah, dan budaya ini bisa berkembang. Percaya menapa mboten? Sumangga terserah panjenengan.